Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas informasi ya, bukan membahas sih, memberikan informasi emiten-emiten ya yang akan membagikan dividen dengan kumdet di tanggal 24 Juni 2024 ya. Jadi lumayan banyak nih tanggal 24 Juni. Jadi videonya mungkin saya bagi dua ya, nanti mudah-mudahan sempat sih bikin bagian part 2-nya ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, saham pertama ya, emiten pertama yaitu Mayora ya, MYOR ya. Ya udah terkenal ya. Di mana di tahun 2023 dia pendapatannya naik 2,6% dan profitnya naik ya, lebih banyak lagi nih, 64,44% ya. Jadi dia udah lebih tinggi daripada pas zaman pandemi ya. Sebelum pandemi kan dia 2 triliunan, profitnya sekarang 3,19 triliun ya, luar biasa. Oke, di kuartal 1 2024 ya, pendapatannya masih naik nih 3,65% dan profitnya bisa naik lebih besar lagi 52,9% ya. Jadi pendapatan cuma naik 3% tapi profitnya bisa naik 52%, di mana di sini salah satu penyumbangnya adalah dia ada non operating income ya, yang dimana tahun lalu kuartal 1 tuh minus 238 miliar, sekarang dia surplus ya 92 miliar ya. Jadi ini kemungkinan besar sih dari selisih kurs ya, tapi perlu dicek detail ya di laporan keuangannya ya. Atau mungkin teman-teman ada yang udah ngecek laporan keuangan detailnya, bisa tolong komen ya di kolom komentar ya, apakah benar nih non operating income-nya mostly ya, atau kebanyakan dari laba dari selisih kurs. Intinya tapi di kuartal 1 profit dari Mayora masih meningkat cukup baik ya, 52,9%. Oke, ini adalah historis PBV dari Mayora ya, di mana rata-rata 5 tahun terakhir PBV-nya ada di 4,57 ya, cukup tinggi ya Mayora ya PBV-nya 4,57, dan saat ini diperdagangkan di 3,29 ya. Jadi dia bisa dibilang under value ya saat ini ya, cukup under value nih. Di mana book value saat ini di 722,62 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah di PBV 4,57, maka harga wajarnya ada di 3.302,37. Nah, di hari Jumat tanggal 21 Juni kemarin Mayora itu closing di 2.380 ya, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 38,7%. Oke, ini ada chart dari Mayora ya, di all time high-nya sempat lebih dari 3.200 ya, mungkin ini 3.250 mungkin ya. Dan saat ini dia tadi ya closing di 2.300 ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita bahas dulu supportnya ya. Ini sempat ada support cukup kuat 2.270 tapi jebol ya. Jebol cuma sebentar tapi akhirnya naik lagi ya. Jadi saat ini support saat ini adalah di 2.230 ya. Kalau ini jebol berarti ada area support di sekitar 2060 sampai dengan 2120 ya. Kalau itu jebol lagi ada support di 1935. Oke, untuk resistennya, waduh lupa saya gambar untuk resistennya. Ya resistennya di sini lah ya, nih. Saya sekitar berapa tuh? Ya 2475 mungkin di situ ya. Oke. Secara EMA ya, dia ya walaupun udah closing di EMA 20 tapi sebenarnya belum meyakinkan lah. Jadi ya kita anggap masih sideways lah saat ini Mayora ya. Secara long term dia downtrend ya. Oke, ini adalah historis dari dividen Mayora ya, di mana dia PBV lagi. Dividen payout ratio-nya 2 tahun terakhir itu di sekitar 40% ya. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini ya mirip lah ya, 40%, tapi lebih kecil dari 40% ya, 38,5% ya, sehingga nominal dividennya adalah Rp55 ya. Jadi kalau dibagi dengan harga sahamnya yang 2.380, maka potensi dividen yield-nya 2,31% saja ya. Ya lumayan lah ya, 2,31. Oke, kita lanjut ke Surya Citra Media ya, SCMA. Di mana SCMA ini di tahun lalu 2023 pendapatannya tuh turun 8%-an dan profitnya turun lebih tajam lagi ya, 60%-an. Nah, di kuartal 1 lumayan membaik ya dibandingkan kuartal 1 2023, di mana revenue naik 14,89 dan profitnya bisa naik 185% ya.
Oke, sebelum kita lanjut membahas SMA, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan saat ini juga teman-teman bisa ya mensupport channel ini ya dengan membeli super thanks ya. Jadi tinggal diklik aja icon super thanks ini dan diikuti saja alur apa yang dipersiapkan oleh YouTube lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh, belum lanjut ya. Masih promosi video di channel Investor Jelata ya, di mana video terbaru saya membahas saham Bluebird ya, di mana dia akan segera bagi dividen yang menurut saya jumbo ya, dan dia juga ada bisnis baru nih di tahun 2024. Nah, jika teman-teman berminat menonton video ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Sedangkan video-video yang lainnya ya, itu bisa teman-teman cari linknya di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke SCMA ya, di mana PBV 5 tahun terakhir itu rata-ratanya di 3,6 ya, dan saat ini dia dipegangkan di 1,4 ya. Jadi dia juga under value nih seperti Mayora. Dengan book value saat ini di 103,87 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar dari SMA itu adalah ketika PBV-nya 3,6, maka harga wajarnya ada di 373,93. Harga sahamnya berapa saat ini? Nah, ini ya, Rp145, sehingga margin of safety-nya luar biasa ya, 157% ini ya. Itu kalau teman-teman yakin ya kalau suatu saat SMA akan balik ke PBV 3,6 ya. Oke, ini adalah chart dari SMA di mana all time high-nya itu di sekitar 840 ya, atau 845 di sini ya. Udah lama sekali, tahun 2014. Dan saat ini dia, nah kita lihat ini dulu lah ya. Dia sempat bergerak sideways ya di antara 138 sampai dengan 174 177 ya. Bergerak di daerah situ ya, tapi pada akhirnya dia jebol ya supportnya ya. Ya, jebol sampai 117 nih, maka support ini jadi support juga nih ya, tapi support terdekat saat ini ada di 128 ya. Kalau 128 ini jebol ya ke 117. Sedangkan untuk resistannya ya 150 ya. Jadi kalau mau aman ya, untuk memastikan kalau ini dia sudah berubah tren ya menjadi uptrend ya. Ya kalau kita orangnya agak hati-hati ya, mendingan nunggu dia sampai bisa bertahan di atas 177 ya. Itu berarti bisa mengonfirmasi kalau SCMA sudah berakhir lah downtrend ya. Kalau saat ini ya mungkin dia technical rebound biasa aja ya, technical rebound sesaat mungkin ya, kalau dia akhirnya turun lagi gitu ya. Makanya kalau yang agak-agak konservatif ya, tunggu aja dia jebol di 177 ya. Kalau mau spekulatif buy ya silahkan diatur ya strateginya ya, resistennya di mana, kan supportnya di mana gitu ya. Oke, kalau 117 ini jebol kemana bang? Nah, kalau 117 itu jebol ke sini nih ya, 120 sampai dengan 127 ya support berikutnya. Oke, oh di sini ternyata ada gap ya, gap 121 ya. Oh, gapnya udah ketutup lah ya. Ya, sempat ada gap di sini 121, tapi kan udah ketutup ya, karena kan dia udah nyampe 117 juga nih ya. Oke, jadi ya itu ya. Kalau 117 ini jebol ya, support berikutnya ada di 120 sampai dengan 127. Oke, ini adalah historis dividen dari SCMA ya. Dia rutin bagi dividen kecuali ketika pandemi ini. Di tahun 2020 ya dia tidak membagikan dividen. Dan di tahun ini dia akan bagi dividen dengan dividen payout ratio yang sangat besar ya, 94,45 ya. Jadi tahun ini SCMA baik hati ya kepada investornya. Dividen payout ratio yang sangat besar dengan nominal dividen Rp5 ya. Jadi kalau Rp5 ini kita bagi dengan 145, maka potensi dividen yieldnya 3,45% ya. Lumayan lah untuk SCMA ya, biasanya ini ya dividen payout ratio 48, 11% ya, 34%. Jadi tahun ini cukup menarik ya dividen untuk SCMA gitu. Oke, berikutnya adalah Eral ya. Di mana Eral ini di kuartal 1 2024 ya, revenue-nya naik 20% ya, tapi laba bersihnya tuh turun ya, sekitar 20% ya. Ini karena beban-bebannya naik cukup banyak ya, beban operasional maupun beban pokok penjualannya. Oke, tapi kalau di tahun 2023 ya, itu cukup bagus ya kinerja dari Eral, di mana revenue-nya naik 22,8% dan profitnya tuh naik 14% ya dibandingkan tahun 2022.
Ya, RL ini baru listing di tahun 2023 ya. Jadi ini PBV-nya ya nggak sampai setahun lah ya. PBV 1 tahun ya. 9 bulan lah, itu rata-rata di 1,27 ya, dimana saat ini dia beragangkan di PBV 0,74 ya. Jadi ini juga masih under value ya, dimana book value saat ini adalah di 290,1. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu di PBV 0,86, maka harga wajarnya ada di 249,49. Harga saham saat ini ya per 21 Juni itu 214, sehingga margin of safety-nya masih lumayan ya, 16,5%. Ini adalah chart dari era lah, jadi dia masih downtrend banget lah kalau saya bilang ya. Jadi ini bottomnya ini ya, ini harga terendahnya ya di harga yang lebih rendah dari 206 ini nggak ada ya. Jadi kalau 206 ini jebol ya nggak ada yang tahu ya bisa sampai mana ya. Ya biasa orang sih pakai Fibonacci ya untuk memprediksi bottomnya di mana ya, tapi ya menurut saya sih berhati-hati saja kalau 206 ini jebol ya, kita nggak tahu akan sampai di mana bottomnya ya. Oke, untuk resistennya ini di 260 ya. Jadi kalau dia tidak tembus 260 ya mungkin aja sih dia naik ya, tapi itu mungkin hanya technical rebound sesaat saja gitu ya. Untuk mengkonfirmasi terjadi perubahan tren ya sebaiknya tunggu kalau dia bisa bertahan di atas 260. Ya sebenarnya RL ini perusahaan lumayan bagus ya, karena dia anak usaha dari Era Jaya ya. Jadi ya sekarang ini memang saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu ya, yang laporan keuangannya profitnya naik sebenarnya kalau satu ya, tapi kan harga sahamnya tetap turun ya. Ya nggak ada yang bisa jelasin kenapa gitu ya. Emang lagi begitulah keadaan ya. Jadi kita harus bersabar aja gitu ya untuk menunggu perubahan momentum ya di bursa saham kita. Oke, jelas secara EMA juga dia downtrend ya, baik short term maupun long term ya. Oke, jadi seperti tadi saya bilang ya, RL itu baru aja listing di 2023 ya, tepat di 8 Agustus. Jadi dia belum ada historis bagi dividen ya. Dan saat ini dia akan segera bagi dividen dengan cum date di tanggal 24 Juni dengan dividen payout ratio 21,62% dan nominalnya itu Rp10 ya. Jadi lumayan ya, Rp10 bagi 214 itu potensi dividen yieldnya 4,67 ya. Jadi ini termasuk jumbo karena dia di atas bunga deposito ya. Dan apalagi mengingat dia baru saja listing tapi sudah bagi dividen cukup besar. Jadi ya cukup menarik juga sih RL ini untuk dipantau ya kinerjanya di kuartal 2 ini, apakah sudah membaik atau malah makin memburuk ya. Jadi dimasukin watchlist dulu aja ya, apalagi tadi dia masih bikin all time low ya. Jadi ya saran saya sih jangan masuk dulu lah di RL gitu ya. Oke, emiten selanjutnya adalah MLBI ya, multi bintang ya, dimana di tahun 2023 multi bintang ini mencetak kenaikan revenue 6,6% dan profitnya naik 15,29% ya. Di kuartal 1 ya pendapatannya itu turun 10,69%, tapi profitnya bisa naik sedikit ya, 0,4%. Di mana rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari MLBI ini di 22,19 ya. Jadi besar banget ini PBV dari MLBI ya selama 5 tahun terakhir. Dan saat ini dia berdagangkan di 8,06 ya. Jadi sangat under value nih kalau kita lihat ya, hampir sepertiganya. Dengan book value saat ini di 700 ya, benar ya. Book value 757,23 ya. Dan kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah di PBV 22,19, maka harga wajarnya ada di 16.802. Nah, kalau kita lihat harga saat ini di 6.100, maka margin of safety-nya tuh sangat besar ya, 175% gitu ya. Itu kalau teman-teman yakin si MLBI ini bisa balik ke PBV 22% ya. Kalau nggak yakin ya diturunin lah ya. Mungkin rata-ratanya ya di sini lah gitu ya, tengah-tengahnya gitu ya. Mungkin berapa? 10 atau 12 lah gitu ya. Nah, bisa teman-teman hitung lah, kurang. Kalau PBV-nya 10 kali ya tinggal dikalikan 757 ya. Ya berarti 7.500 lah. 7.500-an. Silakan teman-teman membuat harga wajar sendiri gitu ya. Apalagi mengingat memang MLBI ini, coba kita lihat profitnya ya. Ya,
sebenarnya sejak pandemi udah membaik sih ya, walaupun belum setinggi profit sebelum pandemi ya, yang bisa 1,2 triliun ya. Tapi kan dia tahun 2023 juga udah tembus 1 triliun ya. Jadi ya mungkin aja ya nanti dia bisa tembus lagi ke profit 1,2 triliun per tahun gitu ya. Tapi di masa lalu mungkin ya PBV ini ketinggian ya. Masa PBV-nya sempat sampai ke 70 gitu ya. Jadi ingat Unilever lah kalau kayak gitu ya. Sempat tinggi sekali PBV-nya, terus sekarang turun gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke MLBI ini, di mana all time high-nya sempat menyentuh 20 ribuan ya di sini ya di tahun 2019. Dan saat ini ada dua gap ya. Ya, ada dua gap di sini di 5.925 dan juga gap di 5.250. Sebenarnya di sini ada gap-gap banyak lagi ya, bisa teman-teman cek nih ya. Di tahun 2011 sampai 2012 ini banyak gap ya. Jadi dua gap terdekat di bawah saya tulis di sini aja, 5.925 dan juga 5.250 ya. Dan menariknya dari Jumat kemarin nih ada volume yang tinggi sekali ya. Harganya sih nggak terlalu naik tapi volumenya tinggi sekali ya. Mungkin nih ada pemain besar yang beli ya, saya nggak tahu, mesti cek dulu ya. Intinya dia volume tinggi sekali. Apakah dia mengejar dividen juga gitu ya, kita nggak tahu ya. Intinya adalah kalau untuk mengkonfirmasi ya kalau dia terjadi perubahan tren, ini kan downtrend sekali ya. Kalau dia bisa tembus dan bertahan di atas 7.225 ya, mungkin itu tanda-tanda perubahan tren dari downtrend menuju ke uptrend ya untuk MLBI. Kalau mau entry sekarang ya itu ya, resikonya sih ya turun ke gap ini ya 5.925 ya. Silakan teman-teman tentuin aja stop lossnya di mana ya, 5.925 apa atau di 5.250 ya, tergantung teman-teman kuat menahan kerugian berapa gitu ya. Oke, sedangkan untuk rewardnya ya bisa sampai ke 7.000 atau bahkan ke 7.225 ya. Ya kalau mau long term sih ya silakan di hold aja bertahun-tahun lah gitu ya. Oke, secara EMA jelas dia downtrend ya, baik secara short term maupun long term nih. Dan ini adalah dividen history dari MLBI ya, dia rutin memberikan dividen bahkan ketika pandemi ya. Pas pandemi malah royal banget ya, dividen payout ratio sampai 350% gitu ya. Nah di tahun ini dia dividen payout ratio 38,5% saja ya. Jadi wah ini paling kecil sepanjang 7 tahun terakhir ya dividen payout ratio-nya 38,5%. Jadi dividen yang akan diberikan sebesar Rp396 ya, sehingga potensi dividen yield-nya 396 dibagi 6.100 itu berarti 6,49% ya. Tapi dia juga ada bagi dividen interim ya di November nih 110%. Jadi kalau teman-teman November udah dapat juga ya, pasti dividen yield-nya lebih besar dari ini ya, mungkin 8 atau 9% ya, seperti itulah. Oke, emiten berikutnya dari sawit ya, CPO, di mana ini adalah TBLA. Di tahun 2023 dia revenue-nya turun 7,61% dan profitnya turun lebih dalam lagi 23,65%. Nah di kuartal 1 itu lumayan lah ya, revenue-nya naik tipis ya 0,63 dan profitnya juga naik tipis 0,76%. Kalau kita lihat di sini historis PBV 5 tahun terakhir TBLA itu ada di 0,69 ya. Wah kecil ya PBV-nya rata-ratanya. Dan saat ini diperkirakan di 0,47 ya. Jadi dia under value berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 1355,91 ya. Kalau kita asumsikan harga wajarnya di 0,69 ya. PBV-nya 0,9, maka harga wajar ada di 963,18. Harga sahamnya saat ini berapa, Bang? Itu di Rp650 ya, sehingga margin of safety masih sangat besar nih, 48,1%. TBLA ini all time high-nya di 1.500-an ya, 1.550 atau 1.557 atau 1.575. Dan saat ini dia terlihat downtrend ya, sementara downtrend ya, sempat naik tinggi tapi akhirnya turun lagi nih. Dengan support ada di 625, 630 ya. Lalu support berikutnya ada di 600 ya, sedangkan resistennya di 700 ya. Sempat naik tinggi nih ya, berarti ya di hari Rabu mungkin ya. Sempat nyampe 700 tapi akhirnya closing di berapa tuh? 640 mungkin ya. Ini banyak yang kegocek kali ya di hari Rabu ya. Oke, kalau 700 ini jebol ya, bisa sistem berikutnya ada di 760 ya.
Nah, tadi kan supportnya 600 ya. Kalau 600 jebol kemana bang? Ternyata di sini ada gap 595 ya. Jadi kalau 600 jebol ya mungkin dia pengen menutup gap 595 ini. Kalau 595 ini juga tembus ya, berarti support berikutnya ada di 535 sampai dengan 545 ya. Jadi kalau mau teman-teman entry sekarang ya itulah supportnya ya, 625, 600. Lalu ada di 535 ya dengan resisten di 700 dan 760. Kalau secara EMA ya, dia masih closing di bawah EMA 20, jadi secara short term masih downtrend, begitupun secara long term masih downtrend ya. Ini adalah historis dividen dari TBLA ya, di mana tahun lalu dividen per share 39%. Nah, tahun ini di 39,4 ya, mirip lah sama tahun lalu ya. Dengan nominal dividennya Rp40, sehingga kalau kita bagi dengan 650 maka potensi dividen yieldnya 6,15% ya. Jadi ini termasuk jumbo juga, seperti MLBI ya. Nah, itu saja dari part 1 ini ya. Masih ada part 2 nya, mudah-mudahan saya masih sempat buat nanti. Dan sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman, jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.